Halo, selamat siang Sobat Trader. Kembali lagi dengan Hendra, founder dari Price Action Warrior. Ya, di weekend ini di tanggal 9 Agustus 2020, kali ini kita akan coba melakukan analisa dari pair USD CAD. Ya. Oke, seperti biasa, saya akan melakukan analisa dari time frame terbesar. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan satu gambaran kemana arah market, ya, kemana kemungkinan secara probabilitas harga akan naik atau mungkin harga akan turun. Dan nanti kita akan membuat skenario-nya, apakah memang harga akan turun atau mungkin harga nanti akan naik, ya, lengkap dengan plan A juga dengan plan B, ya, skenario-nya. Oke, kalau kita lihat dari chart yang teman-teman lihat di sini, ya, ini adalah time frame H4. Kita melihat harga masih membuat lower high, lower low di bagian sebelah sini, lalu membuat lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah harga akan kembali rally lagi ke atas atau malah skenario-nya adalah jatuh. Ya. Nah, di sini kita akan mencoba mencari satu kesimpulan. Nanti di hari Senin, apakah kita akan melakukan short atau kita menunggu sampai satu reaksi harga terjadi, konfirmasi harga terjadi, ya, kembali dia turun atau malah terjadi breakout. Oke, kita lihat di sini ada puncak, lembah, dan puncak, lembah. Boleh dong kalau saya ini hubungkan ini ke sini, ya. Kalau kita lihat dari yang sudah terjadi, ini jelas kita masih melihatnya adalah kondisi downtrend, ya, kita masih melihat kondisinya downtrend. Dan kita juga bisa melihat ada lembah yang bisa kita hubungkan di sini, maka ini kita bisa menghubungkan menjadi satu titik yang lain. Ini adalah channel. Nah, kalau kita lihat dari time frame H4, ya, secara probabilitas kemungkinan ini akan jatuh. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kalau ini jatuh akan sejauh mana? Ya, kita bisa melihat bahwa area ini adalah area demand yang mungkin akan menahan harga. Ya, yang kemungkinan akan menahan harga. Ya, sebelum harga jatuh ke area ini, kita juga melihat ada satu titik support, yaitu adalah level di sini. Ya, nah, jadi kita ada dua skenario yang terjadi kalau memang ini adalah membuat satu keputusan harga drop. Bisa skenario-nya adalah harga kembali bouncing seperti ini. Kalau ini yang terjadi lalu melakukan satu kondisi breakout dari posisi ini, maka kita bisa mengambil satu kesimpulan, ya, terjadi reversal. Nah, teman-teman bisa cari peluang untuk mencari peluang buy ketika nantinya harga akan pullback. Ya, ini kalau terjadi harga mantul di left shoulder. Bagaimana jika left shoulder ini tidak mampu menahan harga dan kemudian harga akan drop ke sini? Maka ini akan menjadi satu titik di mana kita harus monitor apakah ini mampu break ke bawah. Kalau ini mampu break ke bawah, maka kita bisa pastikan downtrend terus berlanjut. Nah, gimana cara kita, apakah kita keputusan di sini melakukan sell ketika kita sudah melihat harga sekarang berada di satu titik dari channel? Kita bisa menggunakan konfirmasi harga. Dan saya melihat dari kacamata time frame H4 di sini, ini belum ada konfirmasi apapun untuk kita melakukan posisi sell. Karena saya melihat di sini ada zona base terjadi. Base kemudian ini terbentuk di left shoulder. Dan ada ruang yang sangat sempit sekali harga bergerak. Kalau kita lihat di time frame H1, nah di sini kena dari MPL. Dia kena di MPL dan space-nya sangat kecil sekali, sangat sempit sekali. Jadi lebih baik, ya, saya sarankan untuk menunggu sampai benar-benar clear arah marketnya.
ya, sampai clear arah marketnya. Apakah ini akan nanti terjadi breakout? Kalau memang terjadi breakout, maka oke, berarti signal untuk reversal akan berpotensi terjadi, ya. Nah, kalau ini memang turun ke bawah, maka ya ini akan menjadi satu lokasi yang mungkin menjadi satu target kalau memang base ini mampu di break atau di engulf barangkali, ya. Oke, sekarang saya coba gambarkan ke teman-teman semua, apakah potensi reversal ini lebih dominan dibandingkan downtrendnya. Oke, nah untuk bisa melihat perspektif dari time frame yang berbeda, maka kita bisa menggunakan top down analysis untuk melihat pergerakannya. Oke, sekarang kita coba urutkan, kita coba encoding harga datang dari mana, kemudian di time frame kecilnya akan seperti apa. Karena pada dasarnya pergerakan di market, gelombang besar dibentuk oleh gelombang kecil, akan tetapi gelombang kecil akan dibutakan oleh gelombang yang lebih besar. Gelombang kecil dalam hal ini adalah time frame H1 ke bawah, gelombang besar dalam hal ini adalah time frame H4 ke atas. Ya, seperti itu. Ini mirip seperti konsep daripada Elliott Wave, di mana Elliott Wave juga menganut gelombang besar dibentuk oleh gelombang kecil, di mana gelombang-gelombang ini akan membentuk satu pola impuls 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ini adalah gelombang kecil yang kemudian diikuti dengan gelombang retrace ABC, ya. Jadi dia polanya akan seperti ini, gelombang 1, 2, 3, 4, 5, lalu diikuti dengan pola ABC, dan ini akan menjadi satu gelombang besarnya, sedangkan ABC yang bagian sebelahnya akan menjadi satu titik koreksi, dan ini ketika sudah selesai daripada gelombang ABC, maka dia akan lanjut menjadi satu gelombang impuls lagi. Jadi ini adalah gelombang impuls, kemudian korektif, dan ini akan menjadi satu gelombang impuls lagi. Ini akan terjadi secara terus-menerus dari gelombang besar hingga ke time frame terkecil. Ya. Oke, sekarang mari kita lihat di time frame monthly. Nah, kalau kita lihat dari ya pergerakan yang terjadi dari monthly, kita start dari bawah sini ya. Terjadi satu lonjakan yang signifikan sekali di bagian sebelah sini ketika mulai terjadi satu penurunan yang sangat-sangat luar biasa, dimulai dari Januari 2002, oke, kemudian masuk ke dalam satu lokasi, ya, masuk ke dalam satu wilayah, ini adalah membuat satu signifikan low yang kita melihat tidak ada data lagi di masa lalunya. Ini adalah all time low. Oke, kemudian ketika terjadi pada tahun 2007, harga bergerak rally ke atas. Oke, bergerak rally ke atas, dan yang terjadi kemudian adalah membuat satu zona base, membuat pijakan harga naik. Dan yang kita lihat ini adalah satu pola di mana kenaikan yang sangat luar biasa terjadi, ya. Ini mirip seperti membuat pola U, ya, membuat pola U. Kemudian kita melihat di sini ada satu kondisi membuat seperti cangkir, kita bisa menyebutnya seperti pola cup and handle. Oke, yang kita lihat ketika terjadi handle selesai, tepatnya kena di area support, gitu ya. Kalau kita nanti lihat di time frame kecilnya, sebenarnya ini adalah area base, ini adalah hidden base. Oke, mari kita lihat di time frame weekly. Oke, benar saja inilah kena dari area demand. Ya, di mana demand ini adalah hidden base atau base yang tersembunyi, yang kalau kita lihat dari time frame monthly. Ya, jadi sudah terjadi break daripada handle. Di handle terjadi ketika satu break terjadi di atas. Ya, di bagian sebelah sini sudah terjadi satu pola break. Dan ketika kita melihat dari pola yang terjadi, kita sudah melihat bahwa harga membuat low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Oke, kami membuat higher low, sampai sini lower high, lower low, sampai di sini. Nah, lalu terjadi satu pergerakan yang kembali lagi ke tren semula, ya. Di sini harga tidak mampu melakukan break daripada area demand, dan lalu yang terjadi kemudian adalah satu pergerakan yang signifikan terjadi. Ya, jadi area di sini, area ini menjadi satu titik kunci bahwa tren kembali berlanjut. Ya, ini adalah pola impuls, kemudian korektif, kemudian terjadi adalah impuls.
Nah, impuls yang terjadi, kita melihat di bagian sebelah sini ini ada zona base. Ini adalah area demand. Di mana area demand, kalau kita lihat look to the left, bagian sebelah kiri, ini adalah kena daripada left shoulder. Oke, ini kena left shoulder bagian sebelah sini. Dan mari kita lihat, kita melakukan adjustment di time frame yang lebih kecil. Dan kalau kita lihat dari harga yang sudah terjadi sebelah sini, ini harga tertahan daripada ya mother candle, tertahan daripada inside bar. Jadi inside bar itu adalah yang bagian sebelah sini adalah inside bar, atau kita bisa menyebutnya adalah bullish harami. Kemudian juga kita bisa plotting ini juga menjadi satu zona base. Dan area ini ada kemungkinan ada hidden base yang terjadi di time frame yang lebih kecil, dan benar saja ini adalah area FTR. Area FTR terjadi, kemudian kalau kita besarkan lagi di sini adalah pola flag. Oke, ini pola flag. Terjadi retest pertama, retest kedua, retest ketiga, dan ini adalah retest yang keempat. Ya, ini ada retest yang keempat. Kalau kita lihat dari close candle dari time frame weekly, ini membuat satu candle rejection. Ya, membuat satu candle rejection menjadi signal pelemahan dari posisi seller. Walaupun ini sudah terjadi retest hampir 4 kali. Ya, saya mencatat ini sudah terjadi 4 kali retest. Ya, ini retest pertama, retest kedua, retest ketiga, retest dan keempat. Dan ini masuk lebih dalam. Masuknya lebih dalam, masuk kena area FTR bagian sebelah sini. Oke, sekarang mari kita lihat dari time frame weekly, dari time frame daily maksud saya. Oke, kita lihat dari sini, inilah yang terjadi adalah satu gerakan daripada channel yang tadi kita sedang lihat tadi ketika kita melakukan mapping di time frame H4. Dan ini sangat jelas sekali. Ya, approach menuju ke area FTR ini membuat satu gerakan channel. Ya. Nah, kalau saya suruh memilih dengan kondisi saat ini, maka saya punya mindset ingin melakukan posisi buy, teman-teman. Ya, karena sudah kena gelombang besar. Tinggal menunggu satu step lagi. Channel ini di break. Ya. Kalau channel ini berhasil di break, maka ada potensi, ada peluang. Ya. Reaksi yang kita lihat ketika terjadi momentum yang kuat, maka itu adalah reaksi sebenarnya ketika gelombang besar berhasil memecahkan gelombang yang kecil. Ya. Nah, jadi ketika kita melakukan analisa top down, maka sebenarnya kita bisa tahu, kita bisa melakukan satu analisa yang lebih clear. Ya. Kemudian kita juga menjadi tahu alur cerita sebenarnya pergerakan harga. Harga datang dari mana, kemudian tujuannya kemana. Jelas ketika terjadi perubahan, ya, reversal trend dari bullish ke down, dari bullish ke bearish, itu biasanya tertahan di area supply higher time frame. Sedangkan terjadinya proses reversal dari downtrend menuju ke uptrend biasanya terjadi kena area demand higher time frame. Higher time frame dalam hal ini adalah time frame daily ke atas. Ya, jadi saya melihat skenario yang terjadi adalah kalau ini mampu breakout dari channel, maka secara probabilitas tren akan berubah. Dan saya melihat di sini ada momentum buyer yang mulai masuk. Ya, dan ini membuat satu pola U. Ya. Oke, saya pikir sesi untuk kita sharing hari ini ya, siang ini di pair USD CAD. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari mapping yang saya lakukan siang ini di tanggal 9 Agustus jam 11.21 saat video ini direkam. Ya, semoga bermanfaat. Oke, oh ya. Kemudian teman-teman yang mungkin ingin bergabung dengan komunitas PAU, kebetulan saya ada buka kelas untuk batch 25 yang start dimulai awal September. Kita akan mulai dari basic price action. Kemudian teman-teman akan belajar bagaimana cara membaca analisa dari contoh yang saya tampilkan tadi, ya, melakukan analisa top down analysis, melakukan sebuah trading plan, membuat sebuah skenario, ya, dari real market hanya menggunakan candlestick. Ya, kita tidak menggunakan indikator sama sekali untuk melihat pergerakan harganya. Ya. Jadi ini akan sangat-sangat menarik sekali untuk kita bahas. Oke. Teman-teman bisa klik link dari yang sudah tampil di layar monitor atau mungkin di bagian bawah dari deskripsinya.
Ya tinggal diklik, nanti tim admin akan membantu untuk teman-teman bisa join dengan komunitas Fast Action Warrior. Oke, sampai ketemu di kelas online training batch 25. Ya, terima kasih. Happy weekend. Selamat siang. Oke.